apa pengertian wakaf sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang wakaf ini termasuk pembahasan yang penting. Bahkan ulama al-muhaqqiqun memasukkan pembahasan ini nisfut tajwid, nisfut tartil. Ya. Ini sudah setengahnya sendiri. Jadi kalau pada pengucapan huruf, penerapan hukum bacaan yang kita kenali itu, ya, yang ya seperti apa? Hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun, mad itu semua, ya, tafkhim, tarqiq, gunnah dan sebagainya. Ya, itu baru pada apa? Masih setengahnya loh, Pak. Jadi kalau orang menguasai pengucapan huruf, penerapan hukum bacaan yang bacaan tajwid itu masih apa? Terbilang apa? Baru setengah, belum lengkap. Tidak lengkap kalau tidak membahas apa? Wakaf ini. Saking pentingnya. Karena ini seakan-akan apa? Kalau kita menguasai bab ini, kita bisa menyampaikan dalam bacaan Al-Qur'an kita, ya, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari bacaan kita bisa menyampaikan maksud Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat yang kita baca. Nah, telah berlalu definisi atau pengertian wakaf. Apa itu wakaf? Qat'u shauti ala kalimatin qur'aniyah bi zamanin yutanaffasu fihi 'adatan bi niyyati istinafil qira'ah. Apa artinya? Memutus suara pada kata dalam Al-Qur'an dengan, ya, durasi yang biasanya tanaffus, ya. Ya, secara adah biasanya kita durasinya itu untuk mengambil nafas. Dengan niatan apa? Istinafil qira'ah, melanjutkan bacaan. Nah, kita telah bahas juga pembagian apa? Wakaf, aqsamul wakaf. Ada wakaf ikhtiyari, ada wakaf idtirari, ada wakaf ikhtibari. Apa itu wakaf ikhtiyari? Ikhtiyari huwa al-waqfu alladhi yakhtaruhu al-qari' bimahdhi iradatihi wa ikhtiyarihi. Jadi wakaf yang itu berdasarkan apa? Pilihan orang yang membacanya. Dia sengaja memilih, ya, bimahdhi iradatihi wa ikhtiyarihi. Ya, semata-mata karena milih berhenti di situ, pengen berhenti di situ gitu, ya. Pengen milih berhenti di situ. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas, ya. Jadi wakaf ikhtiyari sebenarnya. Fokusnya nanti pada wakaf apa? Ikhtiyari. Adapun idtirari dan ikhtibari, ya, sebagaimana istilahnya itu wakaf idtirari, al-idtirari. Apa itu? Ya. Al-waqfu ala kalimatin laysat mahallan lil waqf ghaliban. Jadi memang kebanyakan kita kalau wakaf idtirari, ya, seperti tadi, ya, kita sempat berhenti apa? Fayudha'ifahu lahu adhafa. Itu bukan ikhtiyari, ya, karena harusnya apa? Berhentinya di kathirah. Tadi saya sempat berhenti di situ kan? Itu karena kehabisan nafas. Itu wakafnya apa? Idtirari. Baru kemudian saya ulangi lagi, yang ikhtiyari saya ingin berhentinya di kathirah karena lebih apa? Sempurna maksudnya. Ya, maksudnya lebih apa? Sempurna. Ya, kalau adhafa ini kan masih ambigu, ya. Berlipat ganda memang, ya, tapi apa? Ini berlipat ganda yang banyak, ya. Katsirah, ada katsirah. Ya. Bisa difahami? Ya. Adapun ikhtibar waqfun ala kalimatin laysat mahallan lil waqfi ghaliban. Ya, biasanya kita, ya, kebanyakan kita tidak berhenti pada tempat tersebut. Hanya saja apa? Yutlabu minal qari' li bayani hukmil mawqufi alaih lil ikhtibar atau ta'lim. Ini dalam rangka ujian atau dalam rangka ta'lim. Ya, kita diminta atau seorang qari' diminta untuk berhenti untuk menjelaskan hukum wakafnya. Ya. Atau ini dalam rangka ujian, coba berhenti di sini, bisa enggak gitu. Ya. Ini terkait wakaf ini dengan rasm Utsmani contohnya, ya. Mungkin atau waqaf al-qat' wal ibtida', ya. Kaitannya dengan apa? Rasmul Utsmani, waqaf al-ibtida', ya.
Contoh. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 26, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 26. Ini terkadang seorang guru ngetes. Napa? Ngetes. Ya. Coba berhenti pada kata yastahi. Ya. Coba. Mohon maaf kok saya panggilnya Le. Biasa sama anak-anak ya. Monggo Bapak-bapak jamaah coba berhenti. Innallaha la yastahyi, dua harakat ya. Itu. Kenapa berhenti di sini? Ini wakafnya namanya ikhtibar. Ini saya dalam rangka menguji jamaah bisa nggak berhenti pada kata yastahyi di sini? Ya. Karena bisa jadi ada yang membacanya begini, innallaha la yastahyi. Yastahyi. Harusnya apa? Yastahyi. Itu. Ya kan? Jadi ada yang ini kalau seorang guru ingin menguji muridnya, coba berhenti di situ. Ya. Untuk memastikan bahwa seorang murid tersebut bisa enggak ya membaca berhenti dengan bacaan wakaf di situ. Innallaha la yastahyi. Betul. Kalau innallaha la yastahyi. Tahyi. Ini dah. Ya, benar yastahyi. Ya, li ta'limil qari kaifiyat al-waqf 'ala al-ya'il mahdhufah. Ya, karena ini sebenarnya dua ya loh ya. Yastahyi itu asalnya dua ya. Namun ya satunya itu dihilangkan dalam tulisannya. Tetapi tetap dibaca. Jadi bukan la yastahyi, tetapi apa? La yastahyi. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan wakaf ikhtibari. Baik, tadi fokus kita pembahasannya pada wakaf jaiz, wakaf ikhtiyari. Yang hukumnya apa? Ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Jaiz artinya apa? Boleh. Ghairu jaiz. Baik. Jadi sebenarnya wakaf ikhtiyari itu ada berapa? Ada 4, betul. Wakaf ikhtiyari dibagi menjadi 4. 3 dihukumi jaiz. Tam, kafin, hasan. Jadi wakaf ikhtiyari yang hukumnya jaiz ada 3. Wakaf tam, wakaf kafin, dan wakaf hasan. Nah, satu lagi wakaf qabih itu wakaf ikhtiyari yang dihukumi ghairu jaiz. Ya. Jadi wakaf ikhtibari ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan pembagiannya. Ya. Namun yang perlu kita ketahui di sini ada 4. Ya, yang cukup kita ketahui di sini ada 4. Jadi ini masing-masing nanti jamaah ada semacam pencetusnya. Jadi gini, kalau orang membaca Al-Quran atau berhenti dengan cara wakaf ikhtiyari ini, itu ada keterkaitan 2. Ada keterkaitan berapa Pak? 2. Jadi kata yang kita berhenti padanya ini ya ada keterkaitan pada 2 hal. Yang pertama keterkaitan lafalnya, ya, lafzi, at-ta'alluq al-lafzi. Dan yang kedua keterkaitan secara makna, at-ta'alluq al-ma'nawi. Ya. Kalau tidak ada keterkaitan, maka itu nanti yang disebut dengan wakaf tam jamaah.
Di sini perhatikan al-waqfu tam huwa al-waqfu ala kalimatin qur'aniyah laisa bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafdhiyyun wala ma'nawiyyun. Kita berhenti pada kata di dalam Al-Qur'an yang tidak ada keterkaitan baik itu secara lafaz maupun makna antara kata yang kita berhenti padanya dengan kata setelahnya. Contoh saja ya. Kita berhenti di sini kan? Ayat 5 dari surat Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun, kata al-muflihun ini waqafnya apa? Waqaf. Nah, berhenti pada kata al-muflihun itu waqafnya waqaf apa? Tam. Tam artinya apa? Sempurna. Dinamakan dengan waqaf tam. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan baik itu secara lafaz maupun makna dengan kata setelahnya. Jadi antara kata yang kita berhenti padanya dengan kata setelahnya. Apa kata setelahnya ini? Setelah al-muflihun, innal ladzina kafaru. Ada enggak keterkaitan al-muflihun dengan innal ladzina kafaru? Tidak ada. Baik itu secara lafaz maupun makna. Jadi kalau berhenti di sini itu secara lafaz sudah sempurna. Ya. Tidak ada keterkaitan baik secara lafaz maupun makna. Ya. Kata al-muflihun dengan innal ladzina kafaru. Kalau demikian maka disebut dengan waqaf tam. Bisa enggak kita menyudahi bacaan di sini? Bisa. Kalau waqaf itu tam bisa kita menyudahi apa bacaan di situ. Karena memang untuk qat'ul qiraah atau menyudahi bacaan, memutus bacaan atau menyudahi bacaan itu ya, dia harus di akhir tema memang. Ya. Hendaknya tidak di tengah-tengah tema. Nah, kalau seperti ini sudah di akhir tema kan? Pembahasannya sudah selesai tentang siapa? Orang-orang yang beruntung itu. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, ini udah beda tema lagi, ya. Tidak ada keterkaitannya dengan hal ini. Waqaf yang kedua waqaf kafin atau al-waqful kafi. Apa itu waqaf kafin? Kaf. Kaf itu apa? Cukup. Waqaf kafin. Apa itu waqaf kafin? Al-waqfu ala kalimatin qur'aniyatin bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun ma'nawi, la lafzi. Jadi kita berhenti pada kata di dalam Al-Qur'an yang masih ada keterkaitan secara makna saja. Adapun lafaznya sempurna. Tidak ada keterkaitan. Jadi masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya secara makna. Contohnya seperti ini. Ayat yang ke-6 ya, am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti pada kata la yu'minun. Waqafnya waqaf apa ini? Kafi. Kenapa waqafnya waqaf kafi? Karena kata la yu'minun dengan kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim masih ada keterkaitan secara makna. Jadi berhenti di sini, lafaznya sempurna bukan? Ya. Lafaznya sempurna. Jadi am lam tunzir anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, lafaznya apa? Sempurna. Artinya secara lafaz tidak ada keterkaitan dengan kata setelahnya atau kalimat berikutnya. Namun secara makna masih ada keterkaitan. Ya. Ini kan ayat yang ke-7, ayat setelahnya ini kan masih menerangkan tentang siapa? Orang-orang kafir yang ditutup hati dan pendengaran mereka. Ya. Orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Mau kau beri peringatan mereka atau tidak kau beri peringatan mereka, sama saja mereka tidak akan beriman. Mereka tidak beriman. Sudah cukup kan itu? Ini apa namanya? Kalimat sendiri. Ya. Jadi kalau secara kalimat ini sudah kalimat utuh. Sudah menjadi apa? Jumlah mufidah.
Ya, kalimat yang sempurna secara lafaz. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan lafaz berikutnya kecuali secara makna. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup ya hati dan pendengaran mereka. Nah, ini lafaz yang berbeda. Ini jumlah yang berbeda, kalimat yang berbeda. Baik. Ya, tidak usah panjang lebar. Jadi intinya berhenti pada kata yang sempurna lafaznya, namun masih ada keterkaitan secara makna dengan kata setelahnya, itu disebut dengan waqaf apa ini? Kafi. Baik. Baik. Dua ini dulu. Tam dan kafi. Bisa dibedakan antara keduanya. Kalau waqaf itu tam, artinya kita berhenti pada kata yang sempurna atau yang tidak ada keterkaitan dengan kata setelahnya, baik itu secara lafaz maupun makna. Seperti al-muflihun. Ini ingat ya. Akhir ayat 5. Kalau waqaf kafi, bedanya apa pengertiannya? Kalau waqaf kafi, kita berhenti pada kata yang lafaznya sempurna. Secara lafaz tidak ada keterkaitan dengan kata setelahnya, namun dia masih ada keterkaitan secara makna. Itulah. Jadi dari segi pengertian bisa kita bedakan ya antara waqaf tam dan waqaf kafi. Tinggal hukumnya. Apa hukumnya waqaf tam dan waqaf kafin? Sama. Jaiz, betul. Yuqafu alaih. Coba perhatikan, ini kan ada kata apa? Yuqafu alaih. Di sini juga apa? Yuqafu alaih. Artinya apa? Kita dapat berhenti dengan termasuk nanti waqaf hasan juga sama, yuqafu alaih. Jadi dari segi wakafnya kita dapat berhenti dengan dua jenis wakaf ini, ya, dua macam. Dan wa yubtada'u bima ba'dahu, ya kan? Wa yubtada'u bima ba'dahu sama. Jadi untuk wakaf tam dan wakaf kafin hukumnya apa? Sama. Kita bisa berhenti pada kata yang kita berhenti padanya dan bisa memulai dari kata setelahnya. Beda nanti dengan wakaf hasan. Kalau wakaf hasan hukumnya apa? Kita boleh berhenti dengan wakaf hasan pada kata yang kita berhenti padanya. Pada kata yang kita berhenti padanya. Namun tidak boleh memulai dari kata setelahnya. Itu kalau secara hukum untuk wakaf hasan nanti ya, walaupun kita boleh berhenti pada kata yang kita berhenti padanya itu ya, namun tidak boleh memulai dari kata setelahnya. Beda dengan apa hukum waqaf tam dan waqaf kafin. Sama kalau waqaf tam dan kafi ini hukumnya apa? Sama. Kita dapat berhenti padanya dan memulai dari kata setelahnya. Bisa dipahami? Baik. Kita ambil satu lagi, waqaf hasan. Ini kan masih waqaf ikhtiyari yang hukumnya jaiz. Kalau waqaf hasan itu apa? Al-hasan. Hasan itu artinya apa? Baik. Kalau waqaf hasan ini secara pengertian kebalikan dengan waqaf tam. Ya. Kalau waqaf tam tadi apa? Berhenti pada kata yang tidak ada keterkaitan secara lafaz maupun makna. Kalau waqaf hasan berarti apa? Berhenti pada kata yang masih ada keterkaitan baik itu secara lafaz maupun makna. Hanya saja perlu mendapat catatan, illa annal waqfa 'alaiha yu'ti ma'nan tamman. Hanya saja kalau kita berhenti padanya itu masih memberi makna yang sempurna. Maknanya tidak rusak. Dan dari sinilah nanti yang akan kita bedakan antara waqaf hasan ini dengan waqaf qabih. Karena dari segi pengertian mirip.
Jadi wakaf hasan dan wakaf qabih itu sama-sama berhenti pada kata yang masih ada keterkaitan secara lafaz maupun makna dengan kata setelahnya. Bedanya apa? Kalau wakaf hasan itu ya masih memberi makna yang benar, makna yang sempurna. Ya, dia masih tidak merusak makna. Tapi kalau wakaf qabih itu sudah merusak makna. Paham ya? Jadi perbedaannya di situ. Makanya nanti hukumnya juga beda. Kalau wakaf hasan, hukum wakafnya masih sama dengan wakaf tam dan kafin, sama-sama boleh berhenti padanya. Hanya saja untuk wakaf hasan dalam memulainya kembali atau ibtida'nya tidak boleh dari kata setelahnya. Gitu loh ya. Fala yuqafu alaihi wala yubtada'u bima ba'dah. Yuqafu alaihi wala yubtada'u bima ba'dah. Kita dapat berhenti pada kata yang itu disebut wakaf hasan, namun tidak memulai kembali bacanya dari kata setelahnya. Illa, kecuali, nah ini ada kecuali lagi. Illa an yakuna ra'sa ayah, kecuali kalau kata yang kita berhenti padanya yang disebut dengan wakaf hasan ini adalah akhiran ayat. Kalau akhiran ayat tentu kita dapat memulai dari kata setelahnya tanpa harus ya, mulai dari kata sebelumnya gitu ya. Contohnya bismillah, wakafnya hasan. Alhamdulillah, wakafnya hasan. Ya, kata lil ismul jalalah ini ya. Ini masih ada keterkaitan secara lafaz maupun makna dengan Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah, ya, lafzul jalalah di sini kita berhenti pada kata ismul jalalah atau lafzul jalalah di sini itu masih ada keterkaitan baik itu secara lafaz maupun makna dengan kata Ar-Rahmanir Rahim. Sebagaimana kita berhenti pada kata lillah, alhamdulillah, itu masih ada keterkaitan secara lafaz maupun makna dengan kata Rabbil Alamin. Jadi kalau kita berhenti di sini boleh enggak? Secara ikhtiyari boleh enggak? Boleh. Kan yuqafu alai. Kita dapat berhenti padanya. Atau dengan wakaf hasan ini. Namun untuk memulai kembali bacaannya, apakah boleh Bismillahirrahmanirrahim? Tidak boleh. Ya, memulainya lagi itu enggak boleh. Kalau berhentinya boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, ibtida'nya seperti itu tidak boleh. Kalau berhentinya tetap boleh. Ya. Itu. Jadi apa? Kalau berhenti di sini apa? Alhamdulillah lillahi Rabbil Alamin. Masih mending lah gitu ya. Tapi juga ngapain berhenti di situ? Ini enggak panjang amat ya. Baik. Tadi kan ada kata-kata illa an yakuna ra'sa ayah. Nah. Kecuali kalau itu akhiran ayat. Contohnya berhenti pada kata tatafakkarun. Kata tatafakkarun dengan fid dunya wal akhirah ini masih ada keterkaitan secara lafaz maupun makna. Wakafnya wakaf hasan. Berhenti di sini boleh enggak? Boleh. Secara ikhtiyari jaiz. Ya. Namun apakah kita memulai dari kata sebelumnya untuk melanjutkan kembali ibtida'nya? Tidak perlu. Kenapa? Karena ini akhiran ayat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Boleh gitu ya. Walaupun ini wakafnya wakaf hasan. Tapi kalau disambung gimana? Ya boleh juga gitu ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Biar maknanya sempurna. Tapi kalau berhenti pada akhiran ayatnya itu yang sunnah. Ya, sunnahnya berhenti pada akhiran ayat. Ya Allah. Namun kalau disambung ya boleh kalau ingin
wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil ini enggak ambil nafas dulu ya, namanya waqaf ambil nafas. Wa bil lail afala ta'qilun. Nah, begitu. Itu waqaf hasan kalau di akhiran ayat. Demikian. Ya, cukup pembahasan kita pada waqaf ikhtiyari yang hukumnya jaiz dulu ya. Ya, tadi pengertian beserta dengan hukumnya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan bulan depan ya. Waqaf qabih ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.